Mentor Masterclass 1. Jadi hari ini kita berupaya untuk meningkatkan kemampuan dari dalam diri kita, menajamkan skill kita dalam mentoring bisnis secara digital, kemudian, kita juga akan memberikan, peningkatan kapasitas tentang prosedur mentoring bisnis yang efektif itu seperti apa. Dan adapun beberapa materi di sini bersifat praktis, silahkan Anda mempraktekkannya di, tempat Anda berada dengan, rekan kerja, pendamping masing-masing. Kemudian materi ini juga bersifat, pengarahan ya untuk memberikan solusi bagi tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam menjalankan, mentoring, bisnis secara online. Jadi, mari kita mulai, sesi hari ini. Saya share screen. Ya, jadi kita mulai, materi mentor, masterclass 1. Kemudian bisa dilihat screen-nya, oke. Oke, kita mulai. Tadi overview sudah saya berikan ya, apa yang akan kita pelajari, hari ini. Kemudian, di sini, metode master metode untuk mentor masterclass, pertama peserta harus sudah terdaftar di Mikromentor Indonesia sebagai, mentor, ya. Di sini peserta harus mengikuti seluruh sesi. Pemateri akan memberikan paparan melalui presentasi dan membuka ruang dalam, sesi, diskusi di sini. Peserta dapat mengajukan, pertanyaan nanti di kolom yang disediakan. Peserta diharapkan aktif memberikan pendapat dan menceritakan pengalaman topik bahasan dan di sini diharapkan kita memulai acara dengan prinsip gelas kosong, yaitu apa? Kita siap untuk menerima atau sharing materi tentang, mentor masterclass hari ini. Ya, ini silabus ya, ada pendekatan pendampingan, mentoring bisnis, kemudian tentang menti, pengertian dan bantuan yang diperlukan oleh menti yaitu, UMKM binaan kita. Kemudian mentor di sini adalah sama dengan pendamping, memberikan pengertian, bantuan yang diberikan kepada menti. Kemudian mentoring bisnis digital dalam menyambut transformasi, digital UMKM. Jadi di sini kita bisa melakukan mentoring menggunakan platform digital yang tersedia. Kemudian di sini ada topik tentang siklus hidup mentoring digital dan ada latihan. Oke. Ya, berikutnya agenda pertama pada pertemuan kali ini yang akan, kita bahas. Nah, pendekatan pendampingan. Di sini saya akan uraikan mengenai pendekatan pendampingan. Dapat dilihat bahwa, setiap mentor mempunyai, karakteristik tertentu. Nah, di manakah karakteristik Anda dan di manakah, ada karakteristik dari, binaan kita atau UMKM kita. Nah, di sini dalam, grafik ini terlihat bahwa mentor memiliki karakter seperti berikut, membimbing, memberikan umpan balik atas proses, meningkatkan kapasitas dan hubungan kerja. Dan di sini ada juga kemauan dan kemampuan dari UMKM yang kita dampingi. Apabila UMKM yang kita dampingi, kita rasakan dia memiliki kemauan yang didampingi rendah, kemudian kemampuan atau, kemampuan UMKM-nya di sini, juga masih rendah, maka sebaiknya kita pendamping memberikan peran sebagai direktur atau delegating. Kita mendelegasikan, tugas-tugas kepada UMKM binaan kita.
Tapi apabila di sini UMKM yang kita dampingi memiliki kemauan yang tinggi untuk didampingi dan tapi memiliki kemampuan yang rendah, maka di sini kita sifatnya adalah memberikan mentoring, ya, di sini memberikan mentoring. Namun apabila kalau kemauan UMKM yang didampingi itu rendah, tapi kemampuan dia, itu tinggi, ya, kemampuan dia tinggi untuk menyerap materi, maka di sini kita perannya hanya sebagai counselor atau motivator dia, ya, seperti ini. Tapi apabila dia memiliki kemampuan yang tinggi, UMKM tersebut, dan kemauan yang tinggi untuk didampingi, maka peran kita adalah sebagai coach. Jadi pendamping harus bisa menyesuaikan diri ke pendekatan dalam pendampingan yang sekiranya cocok dengan UMKM yang kita dampingi. Nah, di sini tadi karakteristik pendampingnya kita lihat bahwa, fokus dari masing-masing, gaya pendampingan itu berbeda. Misalnya apabila kita, sebagai pendamping, sebagai director, kita berperan memberikan penugasan agar target itu tercapai secara efektif dan efisien. Dan di sini dampaknya akan meningkatkan kekuatan fisik dan intelektual serta interpersonal dari UMKM yang kita dampingi, itu. Kalau mentor, pendekatan kita adalah mentor itu sifatnya lebih membimbing. Membimbing apa? Keterampilan dan pengetahuannya, ya, di sini. Meningkatkan kemampuan intelektual dan interpersonal dari UMKM yang kita dampingi. Kemudian apabila kita di sini sebagai motivator, pendekatan dan pendampingannya, maka di sini kita berperan menguatkan tujuan dan langkah-langkah UMKM untuk maju. Di sini lebih pada dampak untuk meningkatkan interpersonal serta emotional skill-nya, untuk, dia melihat peluang-peluang baru dalam memecahkan masalah. Kemudian apabila di sini kita, maaf, apabila di sini kita berperan sebagai coach atau katalis, maka di sini peran kita adalah menciptakan agenda perubahan, melakukan kesadaran diri, visi, dan tujuan pihak dari UMKM yang kita dampingi. Jadi di sini, pendekatan-pendekatan pendampingan yang perlu kita, sesuaikan. Ini contohnya, Ibu Indri Susanti. Dia adalah seorang penjual pempek rumahan yang belum memiliki toko di Batam, kemudian ia berjualan sejak 2016 hingga sekarang. Namun karena tantangan COVID-19, ia merasa penjualannya makin sepi. Ia berencana meningkatkan kualitas dan rasa dengan harapan agar pelanggannya kembali. Ia membutuhkan dukungan untuk mengetahui bagaimana cara agar bisnisnya berkembang, termasuk mencari cara agar usahanya bisa terdaftar di platform penjualan makanan online. Nah, silahkan, oke, disilahkan Bapak Ibu untuk, diskusi di sini, ya, silakan Bapak Ibu untuk diskusi di sini. Bagaimana, kita bisa memberikan pendekatan pendampingan yang tepat bagi wirausaha di atas. Saya beri waktu Bapak Ibu sekitar 10 menit untuk diskusi dan tulis hasil diskusinya di kolom yang tersedia, ya, di kolom komen serta di kolom chat. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, setelah tadi Bapak Ibu, melakukan
diskusi ya. Nah ini oke, forum tanya jawab. Tadi kita bicara tentang pendampingan yang paling tepat seperti apa untuk ibu, yang memiliki usaha, pempek tadi ya, dan kita sepakati bersama bahwa dia memiliki kemauan yang, cukup, tinggi untuk didampingi, tapi dia memiliki kemampuan yang rendah, sehingga yang paling cocok gaya pendekatannya adalah mentoring bisnis. Ya, pendekatan mentoring. Nah, apa itu yang dimaksud dengan mentoring bisnis yang efektif? Di sini berikut slide tentang mentoring bisnis yang efektif. Jadi, mentoring bisnis yang efektif terjadi ketika ada kolaborasi yang tercipta, yaitu saat kedua belah pihak sepakat bekerja menuju tujuan bersama. Di sini kita harus membina hubungan baik yang terstruktur, memiliki tujuan, dan berusaha untuk mencapai perkembangan usaha yang baik bagi UMKM binaan kita. Dan individu di sini yang lebih berpengalaman disebut sebagai mentor, dan individu yang membutuhkan pengalaman tersebut disebut mentee. Jadi bisa dikatakan kita sebagai pendamping adalah mentor, kemudian UMKM binaan kita adalah mentee di sini. Ya, ini tahapan dalam mentoring bisnis yang efektif dapat dilihat di sini bahwa pertama kita memahami permasalahan atau tantangan yang dihadapi wirausaha ya di sini. Kemudian kedua, bersama-sama menyiapkan rencana aksi ya, memformulasikan ide untuk strategi bisnis, kemudian mengatasi rintangan yang mungkin terjadi dalam mewujudkan rencana aksi itu, ataupun rintangan dalam bentuk bimbingan kita selama ini, dan juga mengkaji pelaksanaan rencana aksi dengan menyampaikan umpan balik. Ya, slide berikutnya, ketentuan mentoring bisnis ya adalah pertama, kualitas yang harus dimiliki dalam hubungan mentoring. Itu sangat menentukan, dalam menjalankan mentoring yang efektif. Jadi harus ada, rasa saling menghormati, percaya, kemudian dilandasi aspek kejujuran. Dasari kepentingan yang tulus dan kerelaan hati, demi terwujud pertumbuhan usaha. Terdapat harapan yang jelas, tuntutan yang dikomunikasikan. Kemudian tidak boleh ada unsur berikut, hasutan, pertukaran finansial ya. Jadi selama ini kita tidak melakukan hubungan bisnis dengan UMKM binaan kita, tapi kita hanya memberikan bentuk peningkatan kapasitas melalui peningkatan skill, tapi tidak memberikan bantuan finansial ataupun terjadi pertukaran finansial. Kemudian tidak boleh ada pengungkapan rahasia yang selama ini kita bicarakan, komunikasikan antara UMKM dengan mentor. Kemudian pemberian saran atau informasi seseorang yang tidak memiliki kualifikasi yang tepat. Artinya di sini kita hanya memberikan saran atau konsultasi berdasarkan keahlian yang kita miliki. Apabila kita tidak memiliki keahlian tersebut, disarankan untuk tidak memberikan saran yang tidak sesuai keahlian. Kemudian diharapkan memberikan harapan yang realistis
kontribusi antar, pihak. Dan di sini kesabaran dan pemikiran terbuka dituntut untuk kedua belah pihak. Ya. Nah, ini apabila Bapak Ibu nanti ada tanya jawab, silakan tulis di kolom comments ya, di kolom comments untuk tanya jawab, nanti saya akan menjawabnya. Ya. Oke, nah sekarang tentang Menti atau UMKM binaan kita. Nah, apa tentang, Menti ini? Pengertian Menti itu adalah seseorang yang membutuhkan pengetahuan dan saran dari pembinanya atau mentor. Mentilah yang menentukan jumlah bantuan dan bimbingan yang dia perlukan karena dia sendiri yang tahu apa yang menjadi kebutuhannya dan dia yang mengambil inisiatif meminta bantuan tersebut. Nah, selaku mentor dalam, bisnis UMKM-nya, maka diharapkan kita membantu, eee, dalam hal memiliki ide usaha membangun. Melihat perilaku UMKM, kemudian kita sifatnya nirlaba dan ini, wirausaha, sosial. Nah, ini karakteristik menti ideal yang punya integritas, gigih, berpengetahuan, mampu mengambil keputusan atau eksekusi dan ketahanan. Tapi belum pernah ditemukan sampai saat ini semua menti yang punya semua karakteristik ini. Tapi memiliki mungkin beberapa unsur ya dari karakteristik kompetensi, ini yang dia miliki. Ya, jadi memang tidak ada menti yang sempurna sama seperti tidak ada mentor yang, sempurna. Oke, kita lanjut. Di sini tadi pengertian menti, telah kita bahas dan, juga, karakteristik menti yang ideal ya, ada kompetensi berjaring, kompetensi adaptasi, kemudian untuk mendapatkan hasil menti yang terbaik, mentor perlu mendampingi menti untuk mengembangkan karakteristik tersebut. Jadi tidak mudah memang peran seorang mentor, tapi sekali lagi kita juga memiliki keterbatasan sehingga tidak semuanya pasti awal kita jelaskan saja kepada, UMKM binaan kita keterbatasan yang kita miliki. Nah, ini biasanya bantuan yang dibutuhkan menti terdiri dari keahlian yang paling dibutuhkan dan tantangan utama. Memulai usaha, pertumbuhan dan perkembangan, strategi bisnis, perencanaan bisnis, pemasaran, pengembangan bisnis, pinjaman, dan pembiayaan, strategi penjualan, periklanan, dan promosi. Dan ini mungkin tidak bisa semua kita berikan karena tergantung keahlian masing-masing mentor. Tapi di sini kita bisa identifikasi mana yang akan kita, dampingi, seperti itu. Kemudian misalnya tantangan usahanya terhubung dengan pasar, pertumbuhan berkelanjutan, presentasi yang menarik untuk investor, bagaimana membangun komunitas pelanggan, itu mungkin bisa, kita lakukan. Jadi ini kita harus sepakati dulu apa yang akan kita bahas bersama. Ini manfaat menjadi menti ya. Ya, silahkan bisa dibaca, ada ide, ada mengembangkan keterampilan baru, panduan pengembangan usaha, jejaring menambah peluang, dan lain sebagainya. Nah, ini ada, kasus lagi, case lagi, workshop. Nah, ini Ika Indahyani dari Malang memiliki bisnis Dianda Brownies dan Cake. Ia memiliki kendala, satu, pengoptimalan penjualan produk sehingga menjangkau daerah lain. Kedua, promosi produk di sosmed. Ketiga, buffer stok penjualan. Keempat, pembukuan. Kelima, administrasi usaha penjualan yang ia lakukan masih melalui FB, IG, dan WA dan mencatat ala kadarnya pemasukan dan pengeluarannya. Ia bermimpi usahanya bisa berkembang, memiliki produk dan rasa yang bagus, serta harga terjangkau sehingga semua orang bisa menikmati produknya. Dan ia sudah memiliki pelanggan setia beberapa kali repeat order. Tapi ia belum mendapat mengoptimalkan penjualan karena keterbatasan skill di teknologi dan pemasaran. Silakan
apa yang akan, kalian berikan saran kepada Ibu Ika, ya. Saran Anda untuk Bu Ika apa? Silahkan tulis di kolom comments. Silahkan tulis di bawah di comments ya, nama Ibu Bapak, kemudian saran yang Bapak Ibu berikan kepada Ibu Ika. Oke, tentang mentor sekarang tadi menti. Tentang mentor, jadi mentor itu pembina ya yang memberikan saran dan, sumber daya. Dalam hal ini ya kita memberikan platform, kemudian memberikan tools ya, toolkit, kemudian menawarkan hubungan yang suportif, terstruktur, dan terarah, serta membagikan wawasan. Jadi di sini kita, baiknya adalah wirausaha yang berpengalaman, atau pendamping profesional. Jadi mentor itu seorang yang sepatutnya mempunyai, beberapa keahlian sehingga, bisa berkontribusi pada UMKM. Nah, bantuan yang diberikan mentor itu apa? Memberikan terkait manajemen organisasi. Kalau ahli pemasaran memecahkan tantangan pemasaran. Kalau sebagai coach, gambaran besar kemampuan memotivasi dan kepercayaan diri. Ya, seperti itu. Dan, tergantung juga waktu luang yang bisa kita berikan. Nah, apa manfaat menjadi pendamping UMKM bagi seorang mentor ya? Pertama, di sini mentoring bisnis digital itu sesuai dengan transformasi keadaan saat ini yang, menuntut kita menggunakan platform digital. Dan kita mendorong UMKM untuk aktif, menggunakan platform digital untuk meningkatkan, skill atau pengetahuan mereka. Dan pendampingan dan pelatihan usaha semakin diperlukan dalam beradaptasi menyambut kenormalan baru, karena tadi pengetahuan UMKM dalam menjalankan usahanya secara daring itu baru sebesar 23,8%. Sehingga di sini dibutuhkan, banyak pendampingan dan pelatihan UMKM. Nah, mikromentor adalah jaringan wirausaha relawan mentor bisnis terbesar di dunia. Dan Mikromentor Indonesia adalah bagian dari Mikromentor Global, yaitu platform mentoring bisnis online, mempertemukan wirausaha dan relawan mentor Indonesia agar berkolaborasi menyelesaikan tantangan dan pengembangan usaha. Dan sekali lagi, ini sifatnya adalah volunteer, nirlaba atau free ya, untuk jadi member. Dan jangkauan Mikromentor Indonesia adalah seluruh Indonesia, kurang lebih setelah mendaftar 16.000 orang, 4.000 UMKM dan 1.000, lebih mentor di sini. Jadi, kita bisa masuk ke mikromentor.org, kemudian di-setel bahasanya. Misal kita menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kita eksplorasi. Nah, fitur disediakan secara gratis, mempertemukan mentor dan menti, dan keuntungannya di sini kita bisa mendaftar sebagai menti atau wirausaha manakala memang kita punya usaha dan kita memerlukan konsultasi, dari mentor ahli tertentu. Nah, panduannya jelas dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi platform ini aman digunakan bagi mentor ya, pembina UMKM dan menti yang mencari pembina UMKM. Untuk, mulai segala macam industri, baik industri manufaktur maupun jasa, dari mulai kerajinan, kemudian usaha pariwisata, homestay, kemudian tur, dan lain sebagainya. Dan diharapkan pertumbuhan wirausaha akan semakin meningkat dari tahun, per tahun dan membuka lowongan pekerjaan yang lebih luas. Ini fitur-fitur yang ada fitur mentoring bisnis online, kemudian ada beragam pelatihan bersertifikat ya yang kalian bisa ikuti. Di sini ada mentor masterclass, ada menti masterclass dan pelatihan lainnya. Ada juga toolkit ya, toolkit itu ada portal untuk membantu dalam misalnya mengamankan bisnis UMKM, ada keamanan siber di sini. Ada toolkit, kemudian pembelajaran, lainnya. Semua ada di fitur org.
Kemudian di fitur Mikro Mentor Indonesia, itu ada berbagai, platform e-learning lain yang terintegrasi yaitu edukukm.id, yaitu platform, pembelajaran meningkatkan kapasitas dari UMKM, dan di sini ada banyak kelas online dan modul dan video pembelajaran yang gratis dari UMKM. Dan gratis sih untuk diakses UMKM. Jadi ada pelatihan-pelatihan online dan fitur, pembelajaran online di e-learning Kementerian Koperasi dan UKM. Oke, siklus hidup mentoring digital, sekarang kita pelajari bagaimana kita melakukan mentoring secara, digital. Jadi, menurut Anda apa tantangan utama dalam hubungan mentoring secara digital? Banyak sudah yang, mengatakan bahwa mentoring secara digital itu akan melewati 4, fase ya, 4 fase. Fase pertama itu membangun kepercayaan dulu, karena memang kita tidak bisa bertemu langsung dengan UMKM, tapi bertemunya lewat platform digital mikromentor.org, maka kita membina kepercayaan lewat obrolan-obrolan perkenalan dulu. Kemudian fase kedua, melakukan eksplorasi beragam kemungkinan. Fase ketiga, mungkin kita akan mengalami masa sulit dalam hubungan kita sebagai pembina dan, pada UMKM yang kita bina. Dan fase keempat, kita mulai melanjutkan siklus atau mengakhiri hubungan atau, bermitra dengan UMKM yang kita bina. Nah, proses mentoring bisnis secara umum ya, tidak terbatas pada mentoring digital, itu kita diskusikan dulu dengan UMKM, apa tujuan mentoring. Persiapkan rencana pencapaian tujuan tersebut, kemudian follow up kegiatan yang bisa kita lakukan bersama, prosedurnya seperti apa, dan implementasi dari rencana tersebut. Nah, oke, keempat poin nanti akan dijelaskan pada pertemuan, kedua mengenai mentor, masterclass, 2 ya. Nah, di sini silakan kalau ada pertanyaan langsung di kolom komen, nanti akan saya jawab. Kemudian ini ada latihan mentoring digital, Anda daftarkan diri dulu, pada mikromentor.org. Anda bisa mendapatkan wirausaha satu atau lebih dari satu orang. Temukan, menti yang sesuai dengan keahlian Anda. Kemudian mulai percakapan mentoring sesuai dengan panduan yang ada di platform atau materi, sesi ini. Demikian, saya harap, materi yang saya berikan jelas sehingga Bapak Ibu bisa mulai melakukan mentoring secara digital, baik lewat, platform mikromentor.org maupun platform lainnya yang memungkinkan Bapak Ibu untuk membina hubungan dengan UMKM pendamping Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.